Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala ahlihi wa sahbihi wa man iqtafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah tabaraka wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah sekalian yang kami hormati, seperti biasanya kita akan mengawali kajian kita dengan membaca surat yang akan kita pelajari, yaitu surat Al-Lail, untuk memperbaiki mungkin bacaan kita yang belum benar atau mengulangi hafalan bagi mereka yang sudah hafal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لا يصلاها إلا الأشقى
الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Best FM di Solotigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya, juga para pemirsa Roja TV dan Yufid TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam surat Al-Lail, Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal surat ini menyebutkan adanya dua golongan. Golongan pertama adalah golongan yang akan mendapatkan kemudahan dari Allah. Fasanuyassiruhu lil yusra. Sedangkan golongan yang kedua adalah golongan yang akan mengalami kesulitan dan kesusahan. Fasanuyassiruhu lil usra. Dan masing-masing dari dua golongan ini punya karakter dan sifat yang menonjol. Golongan yang pertama yang akan dimudahkan oleh Allah, sifat mereka sudah kita pelajari dalam ayat yang kelima dan keenam. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa amma man a'ta. Ini sifat yang keberapa? Pertama. Wattaqa. Ini sifat yang keberapa? Kedua. Sifat yang ketiga apa? Wasaddaqa bil husna. Ini tiga sifat yang dimiliki oleh golongan pertama yang akan mendapatkan kemudahan di dunia dan di akhirat. Dan tiga sifat ini sudah selesai kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Gak tahu masih ingat gak? Sudah lama banget ya. Kita libur berapa lama? Hampir 2 bulan. 2 bulan. Ya enggak apa-apa. Biar fresh. Nah, mulai ayat yang akan kita pelajari malam hari ini. Dan malam hari ini kita akan membahas ayat yang keberapa? Ke-8. Mulai malam hari ini kita akan membahas tentang golongan yang kedua. Yaitu golongan yang akan mendapatkan kesulitan, kesusahan di dunia dan di akhirat. Golongan ini punya sifat dan karakter yang Allah sebutkan di dalam ayat ke-8, ke-9. Dan jumlah sifat itu juga 3. Seperti jumlah sifatnya orang yang golongan pertama. Dan 3 sifat yang dimiliki oleh golongan yang kedua ini kebalikannya sifat yang dimiliki oleh golongan yang pertama. Kalau golongan yang pertama dermawan, berarti golongan yang kedua pelit. Nah, gitu aja. Kebalikannya. Ya.
Dan malam hari ini insya Allah juga pertemuan yang akan datang, kita hanya akan membahas satu sifat yang pertama saja. Satu sifat ini perlu pengkajian yang lebih dalam. Karena sifat ini banyak menjangkiti orang-orang. Pendek memang, yaitu firman Allah, wa amma mam bakhila. Itu tok. Wa amma mam bakhila. Cuma dari 3 ayat, 3 kata saja. Tapi 3 kata ini menjangkiti banyak orang. Dan mungkin juga yang hadir di sini masih terjangkiti penyakit itu. Maka kita memerlukan insya Allah 2 pertemuan. Malam hari ini dan pertemuan yang akan datang. Tadi ketika saya nyiapkan materi, saya kumpul-kumpulkan, wah, kayaknya itu orang ngoyok enak apa? Kalau satu pertemuan. Akhirnya separuh malam hari ini, separuh malam berikutnya. Insya Allah. Apa sifat yang pertama yang dimiliki oleh golongan yang kedua? Wa ammamam bakhila. Yaitu orang yang punya sifat bakhil. Sifat apa? Bakhil. Bakhil itu apa? Pelit. Pelit itu apa? Kikir. Kikir itu apa? Itu namanya bukan definisi. Itu namanya menyebutkan kata lain. Istilah lain. Bakhil itu apa? Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani mendefinisikan bakhil itu dengan perkataan beliau, bakhil adalah menahan sesuatu yang seharusnya tidak boleh ditahan. Apa? Menahan sesuatu yang seharusnya tidak boleh ditahan. Apa tadi? Menahan sesuatu yang seharusnya tidak boleh ditahan. Nanti saya akan kasih contoh. Berarti kalau ada orang menahan sesuatu yang harusnya ditahan, bakhil enggak? Hah? Coba apa tadi definisinya? Bakhil? Yang seharusnya tidak ditahan. Oroli ditahan malah ditahan. Lah nek ana wong nahan sesuatu sing kudune ditahan, bakhil enggak? Ya enggak bakhil. Nanti kita akan kasih contoh nanti insyaallah. Apa tadi definisi bakhil? Menahan sesuatu yang seharusnya tidak ditahan. Dan orang yang bakhil ini ciri-cirinya dia tidak mau mengeluarkan sesuatu yang harusnya dikeluarkan. Apa cirinya orang bakhil? Tidak mau mengeluarkan sesuatu yang harusnya dikeluarkan. Contohnya apa? Zakat. Zakat itu kan harus dikeluarkan. Contohnya lagi nafkah. Ya, nafkah seorang suami kepada siapa? Istri dan anaknya itu harus dikeluarkan. Pemerintah waliul amr punya baitul mal, perbendaharaan negara, itu harusnya buat kesejahteraan siapa? Rakyat. Nah kalau nggak dikeluarkan berarti bakhil. Apa tadi bakhil? Menahan sesuatu yang seharusnya tidak ditahan. Nah kalau ada orang menahan sesuatu yang memang harusnya ditahan, nggak pelit. Contohnya apa Ustaz? Contohnya orang tua. Anaknya datang kepada dia, Pak, minta duit. Minta apa? Duit.
Buat apa? Buat beli mercon. Buat beli apa? Mercon. Menurut panjenengan harusnya dikasih apa tidak dikasih? Tidak dikasih. Ditahan, nggak dikasih. Pelit nggak? Kenapa nggak pelit? Nggak ngasih kok. Karena memang dia menahan sesuatu yang seharusnya ditahan. Anak datang, Pak, minta duit. Buat apa? Buat beli rokok. Dikasih nggak? Dikasih nggak? Ramane pengen ngerokok. Kalau dia nggak ngasih, dia tidak dianggap sebagai orang yang pelit. Karena memang dia harus menahan itu. Kecuali kalau anaknya datang kepada dia, Pak, minta uang. Buat apa? Buat bayar SPP. Dan bapaknya punya duit. Bapaknya punya duit. Istrinya datang, Pak, minta uang belanja. Kok enggak dikasih? Padahal dia punya duit. Wah, ora bisa loh. Pian ora mbok tuku rokok kok. Engko nek nggo tuku jangan ya engko nyong ora bisa rokok. Ini pelit enggak? Pelit. Bakhil. Ya. Apa tadi bakhil? Menahan sesuatu yang seharusnya tidak ditahan. Nah, di dalam Al-Quran, bakhil ini ada beberapa istilah di dalamnya. Istilah yang pertama ya bakhil ini. Ini disebutkan antara lain dalam surat yang kita pelajari, surat apa tadi? Al-Lail ayat berapa? 8, bakhil. Di dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa ta'ala menjuluki bakhil ini dengan kalimat syuh. Apa? Syuh. Shin sama ha. Apa? Syuh. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, syuh, S-Y-U-H. Syuh. Yaitu ketika Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 9. Dan juga dalam surat At-Taghabun ayat 16. Bunyi ayatnya sama. Di dalam dua ayat ini. Yang pertama surat apa? Al-Hasyr ayat 9 sama surat At-Taghabun ayat 16. Ketika Allah berfirman, "Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dan orang-orang yang dijaga oleh Allah dari sifat syuh. Sifat apa tadi? Syuh. Maka inilah orang-orang yang beruntung. Inilah orang-orang yang beruntung. Jadi ada istilah syuh, ada istilah apa tadi? Bakhil. Apa bedanya antara syuh dengan bakhil? Dan mana yang lebih parah antara keduanya? Ada beberapa keterangan ulama tentang perbedaan antara kedua ini. Salah satunya keterangan yang disampaikan oleh seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Intinya kata beliau, kalau bakhil itu enggak mau mengeluarkan apa yang jadi miliknya. Itu apa? Bakhil. Punya sesuatu enggak mau dikeluarkan. Ini namanya bakhil. Kalau syuh itu bukan hanya enggak mau mengeluarkan apa yang dia miliki, tapi nyerobot apa yang dimiliki sama orang lain. Apa? Nyerobot, yang namanya nyerobot itu benar apa salah? Salah. Jadi dia misalnya punya makanan ya, punya makanan di sini. Roti, sudah dibagi roti semuanya, satu-satu roti. Roti dia simpen. Malah jukut ngene tanggane. Ini namanya apa? Syuh.
Kira-kira lebih parah mana antara bakhil atau syuh? Syuh lebih bakhil, lebih parah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan para muhakkik kitab ini menyatakan hadis ini sahih dengan syawahidnya. Rasulullah SAW bersabda, la yajtami'u syuhun wa imanun fi qalbi rajulin muslim. Tidak akan ketemu antara syuh sama iman di dalam hatinya seorang muslim. Jadi muslim sing temenanan gue ora syuh, ora medit. Lah kepriwe dhewek Ustaz? Dhewek isi KTP ini Islam tapi medit. Enggak cukup hanya menikmati apa yang dia miliki, masih nyerobot punya orang lain. Wis oli sawah amba esi mindah patok. Dia sudah punya sawah yang luas, masih dia nyerobot tanahnya tetangga. Nauzubillahi min dzalik. Sudah dapat gaji masih korupsi. Syuh gue. Ustaz, bakhil itu cuma bakhil harta atau ada juga bakhil yang lainnya? Macam-macam. Ya. Bakhil itu enggak cuma bakhil harta. Bakhil itu juga ada yang sifatnya bakhil dengan tenaga. Bakhil apa? Tenaga. Contohnya apa? Dijaluki tulung. Dimintai tolong untuk mengangkatkan sesuatu dan dia kuat. Atau dorong sesuatu dan dia kuat. Contohnya ada mobil mogok. Pak nyun sewu lah niki lah tolong minta tolong didorongkan. Lah nyung lagi maca koran kok. Astagfirullahaladzim. Kecuali kalau dia lagi sakit, lain masalah. Ini pelit dengan apa? Tenaga. Ada juga orang pelit dengan ilmu. Pelit apa? Ilmu. Punya ilmu tapi gak mau mengajarkan kepada orang lain. Nek ora dibayar semene ora mangkat. Nauzubillah min dzalik. Bahkan kalau mau ngisi pengajian pasang tarif. Ora sekedar pasang tarif, kudu ana uang mukane. Allahu Akbar. Mahar ya, kayak wong ngarep nikah. Saya pasang 30 juta, DP ini 15. Nek ora sida hangus. Waduh, medeni banget ya. Ini pelit ini. Bakhil. Bakhil dengan apanya? Ilmunya. Ada juga orang yang pelit dengan salam. Salam, assalamu alaikum. Ketemu gak mau salam, disalami gak mau jawab, pelit. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi di dalam kitab beliau Syu'abul Iman, dan hadis ini nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah SAW bersabda, inna abkhalan nasi man bakhila bis salam. Manusia yang paling bakhil adalah manusia yang pelit dengan salamnya. Alias gak mau salam atau disalami gak mau jawab. Ada lagi ustadz pelit yang lain? Ada. Pelit harta, pelit apa tadi? Tenaga, pelit ilmu, pelit salam. Ada lagi pelit yang lain. Pelit solawat. Pelit apa? Solawat. Apa ustaz solawat? Solawat yang mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Atau sallallahu alaihi wasallam. Siapakah orang yang pelit dengan solawat itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi
Dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih gharib. Kata beliau, Rasulullah SAW, al-bakhilu, orang yang pelit, alladzi dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit itu adalah orang yang ketika mendengar namaku disebut meneng baik, tidak mau mengucapkan sholawat. Jadi misalnya saya membawakan hadis di sini, Rasulullah, nah langsung seharusnya seperti itu. Gak ustadznya ngomong Rasulullah bolak-balik sallallahu alaihi wasallam, jamaah apa harus keras ustadz? Ya enggak. Keras itu maksudnya Allahumma sholli wa sallim alaihi. Apakah harus seperti itu ustadz? Ya tidak. Yang penting kita baca apa? Sholawat. Karena sholawat itu doa. Sholawat adalah doa. Doa berarti minta ya. Minta sama siapa? Mau. Nek jaluknya gentak-gentak kepriwe? Sopan enggak? Kurang sopan. Ya. Kalau jawabnya kita keras-keras, itu kurang sopan. Maaf, doanya kita keras-keras kurang sopan. Ya sudah, kita katakan apa? Sallallahu alaihi wasallam. Nah Ustaz, pelit yang paling tinggi levelnya itu pelit seperti apa Ustaz? Pelit yang paling tinggi levelnya adalah pelit tidak mau mengeluarkan sesuatu yang wajib dikeluarkan. Ini adalah level yang paling parah, yang paling tinggi. Jadi bakhil yang paling parah, levelnya paling tinggi adalah orang yang bakhil menahan sesuatu yang wajib dikeluarkan. Apa yang wajib dikeluarkan? Zakat. Contoh zakat. 1. Ya, nanti kita akan sebutkan beberapa contoh. Makanya di dalam Al-Quran Allah menyebutkan ancaman siksaan buat orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Yaitu dalam surat At-Taubah ayat 34 sampai 35. Ayat berapa? 34 sampai 35. Di dalam ayat tersebut Allah berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim." Dan orang-orang yang suka menimbun emas dan perak kemudian dia tidak keluarkannya di jalan Allah, alias tidak dizakati, maka beritahukan kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Apa siksaan tersebut? Allah lanjutkan firman-Nya, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Yaitu ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam, lalu harta mereka yang tidak dizakati itu digodok, dipanaskan di atas api neraka sampai meleleh semuanya. Emasnya, peraknya, uangnya, perhiasannya. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Kemudian lelehan emas, perak, uang, logam dan seterusnya yang tidak dikeluarkan tadi, yang sudah mendidih tadi digunakan oleh Allah untuk nyetrika. Disiramkan ke mukanya, ke punggungnya, ke perutnya, semuanya. Kemudian dikatakan kepada mereka, hadza ma kanastum li anfusikum. Ini loh yang kalian timbun dulu. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Rasakan akibat buruk dari apa yang kalian timbun sendiri. Ini adalah level yang paling tinggi, yaitu bakhil, tidak mau mengeluarkan sesuatu yang wajib. Contohnya apa? Zakat. Contoh yang lain apa Ustaz? Nafkah. Apa? Nafkah. Nafkah ini maksudnya adalah dari suami kepada siapa? Istri dan anak-anak.
Itu termasuk yang wajib. Maka kalau ada suami punya penghasilan banyak, akan tetapi anak dan istrinya tidak mendapatkan bagian yang pantas untuk ukuran mereka, maka ini termasuk orang yang bakhil, levelnya tinggi. Karena maaf, ada sebagian orang loman itu apa? Dermawan sama orang lain, tapi sama keluarganya sendiri pelit, salah. Ya. Berarti ngesuk nyong pelit karo wong liya, ya luwih salah maning. Maksudnya itu kalau sama fakir miskin, sama anak yatim, dermawan, ya seharusnya sama anak istri lebih dermawan. Ya nanti habis ini pulang bawa oleh-oleh ya. Dermawan sama anak istri. Walaupun tidak berlebihan. Bukan masuk dalam kategori menghamburkan apa? Harta. Menghamburkan harta itu maksudnya ya anak-anak ini minta apa saja dikasih walaupun merusak. Maksud saya ini gak boleh pelit. Anak istri kita itu loh. Jenengan bisa lemu banget bojone apa? Geringe pol. Ya bukan berarti yang gemuk itu mesti apa? Pelit. Ada sebagian wanita memang bawaannya apa? Kurus. Bukan karena kurus bawaan, tapi karena kurus gak dikasih makan. Sudah sedang hamil, gak dikasih vitamin, gak dikasih susu, gak dikasih apa. Ya Allah, merasi banget ya. Nasibnya merana. Jangan pelit sama anak dan istri. Ya. Kalau memang ada. Kecuali kalau enggak ada. Makanya diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ada seorang muslimah pada zaman Nabi SAW namanya Hindun. Siapa namanya? Hindun. Hindun datang kepada Rasul SAW. Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Wahai Rasul, suamiku ini pelit. Jadi kalau ngasih nafkah itu iprit-iprit. Ya. Padahal dia itu punya, tapi dia pelit sekali. Fahal alayya junahun an akhudha min malihi ma yakfini wa baniya. Apakah boleh bagiku wahai Rasul untuk mengambil hartanya suamiku ini? Tentunya tanpa sepengetahuan dia. Yang kira-kira cukup untuk kehidupan dan kebutuhanku dan kebutuhan anak-anakku. Boleh enggak wahai Rasul? Suami saya ini pelit. Dia ngasih nafkah enggak cukup. Padahal dia punya duit. Saya sering kelaparan, anak saya sering kelaparan. Dan saya mungkin sulit untuk bekerja juga. Karena saya ngurusi anak-anak, ngurusi rumah dan seterusnya. Boleh enggak saya ambil hartanya Abu Sufyan tanpa sepengetahuan beliau? Apa kata Nabi SAW? Khudhi bil ma'ruf. Ambil tapi dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu maksudnya secukupe. Nyong cukupe go tuku emas, go tuku lautu itu. Secukupe itu adalah buat kebutuhan primer, kebutuhan pokok. Nah, ibu-ibu pada seneng nggih. Oh, Bapak, duitnya jadi kurang nggih. Ki mesti kok sing jukut ya. Belum tentu, ya. Mungkin tuyul yang ambil. Ini level yang paling tinggi, bakhil, tidak mau mengeluarkan sesuatu yang apa? Wajib. Level yang di bawahnya bakhil, tidak mengeluarkan sesuatu yang sunnah untuk dikeluarkan. Contohnya apa? Sodakoh.
Ya. Jadi kalau orang sudah zakat, kemudian dia gak mau sedekah babar blas, ini juga masuk dalam level bakhil, tapi di bawah level yang pertama. Termasuk juga bakhil yang level kedua, inilah bakhil gak mau minjemin duit sama orang lain, gak mau ngutangi sama orang lain. Ini juga termasuk bakhil level yang keberapa? Yang kedua. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sanadnya dinyatakan hasan oleh para muhakkik kitab Musnad, innas salafa yajri majras sadaqah. Ngutangi orang itu seperti sedekah. Berarti kalau ada orang pinjam duit sama kita, kita pinjemi, dapat pahala enggak? Pahala. Seperti orang sedekah. Jadi kalau memang kita punya kelebihan harta, ada orang butuh sama kita dan kita tahu orang ini amanah. Amanah maksudnya bisa dipercaya. Bukan termasuk tipe wong sing pinter ngutang, ora pinter bayar. Wah, gue repot. Sampai jam berapa isyaknya? 5 kurang 5. 7 kurang 5. 5 menit lagi. Jadi kalau misalnya kita punya uang. Kemudian ada orang datang kepada kita dan kita tahu track recordnya. Orang ini memang amanah. Kalau memang berjanji mau bayar bulan depan, ya bulan depan. Kalau ternyata bulan depan gak bisa, dia datang mengungkapkan alasannya, uzurnya. Ini orang yang bertanggung jawab. Karena ada sebagian orang ngutang orang tanggung jawab. Janjinya akan dibayar, begitu jatuh tempo gak minta maaf, dan ketemu kayak gak punya utang. Ini hebat ini manusia seperti ini. Nun sewu, orang yang seperti ini adalah orang-orang yang zerai gedek. Ya. Nun sewu, muka apa? Muka tembok. Seharusnya minta maaf kalau memang tidak bisa. Jadi jangan, ini cuek yang jelek ini. Cuek yang jelek. Jadi kalau memang nggak bisa, sampaikan nggak bisa, belum bisa, saya akan undur insya Allah. Nah kalau misalnya kita tahu orang ini masya Allah tepat waktu bayarnya, amanah, kita pinjemi. Toh juga duit itu bakalan apa? Balik. Daripada duit itu bosok, ya, nganggur di mana? Di rumah. Pinjamkan sama orang. Kalau memang orang itu butuh dan orang itu amanah dan itu termasuk sedekah, uang itu akan kembali. Bahkan kadang-kadang kembalinya kepada kita itu saat kita sedang butuh. Subhanallah. Kadang-kadang seperti itu. Kita pinjami sana sini. Suatu saat kita lagi kehabisan duit, tahu-tahu ada orang totok-totok. Saya mau bayar utang. Alhamdulillah. Pas lagi apa? Butuh. Nah, pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas, bukankah sifat pelit itu adalah salah satu sifat bawaannya apa? Manusia. Kalau memang bawaannya manusia, kenapa kita nggak boleh apa? Pelit. Nah, itu nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut segala kurangannya kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.